Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya ya. Sekarang kita masuk pada pelajaran matematika, yaitu bab 2 tentang kecepatan dan debit. Pokok bahasanya yaitu volume, debit, dan waktu, bagian kedua. Video pembelajaran ini dipersembahkan oleh Pak Kos dari SD Negeri Jombang 03 Ciputat. Materi ajar ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 13 kelas 5 SD atau MI semester pertama, revisi tahun 2018 dan dari sumber lainnya. Senang belajar matematika. Selamat menyimak. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, hanya untuk mengingatkan, penting menghafal konversi satuan jarak, satuan volume, dan waktu. Masih ingat kan tentang satuan jarak? Ya, yang Pak Kos susun dalam sebuah kalimat, Kiai Haji Dahlan mau dagang cabai merah. Kiainya itu kilometer, Haji hektometer, Dahlan dekameter, mau meter, dagang desimeter, cabai sentimeter, dan merah milimeter. Kemudian kita pun harus hafal konversi satuan volume. Ya, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, atau sama dengan 1000 cm kubik, atau sama dengan 1000 cc. 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik, atau sama dengan 1 cc. Selanjutnya yang mesti kita hafal adalah konversi satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Untuk mengubah menit ke detik itu dibagi 60. Untuk mengubah detik ke menit itu dikali 60. Untuk mengubah jam ke menit itu dibagi 60. Dan untuk mengubah menit ke jam itu dikali 60. Nah, hal-hal ini sangat penting dan harus dihafal. Untuk apa? Untuk mempermudah kita mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan debit, volume, dan waktu. Selanjutnya, mari kita masuk kepada pembelajaran video kedua ini. Ya. Rumus debit. Untuk mempermudah anak-anak di dalam mengerjakan soal-soal masalah debit ini, maka Pak Kos cantumkan segitiga ajaib. Ini untuk mempermudah, sekali lagi, ketika anak-anak tidak hafal rumus-rumusnya, maka dengan mengingat segitiga ajaib ini, otomatis anak-anak akan mudah mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan debit, volume, dan waktu. Ya, di sini dalam segitiga ada 3 huruf, D, V, dan W. D itu volume, D itu debit, V itu volume, dan W adalah waktu.
Rumus mencari volume adalah D kali W. Rumus mencari debit adalah V dibagi W. Rumus mencari waktu adalah V dibagi D. Nah, kita lihat dalam segi tiga ajaib ini. Garis hitam menandakan dibagi, garis kuning menandakan dikali. Jadi ketika anak-anak akan mencari debit, maka tutup aja D-nya. Maka yang ada adalah V dibagi W. Ketika anak-anak akan mencari volume, maka tutup huruf V-nya, maka yang ada adalah D dikali W. Ketika anak-anak akan mencari W atau waktu, maka tutup huruf W-nya, maka yang ada adalah V dibagi D. Dalam pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah 1. Mencari debit. Maka hubungannya dengan segitiga ajaib adalah, sekali lagi, karena kita akan mencari debit, maka tutup aja huruf D-nya. Maka yang ada adalah V dibagi W. Kemudian pembelajaran yang kedua, kita akan mencari volume. Maka ingat segitiga ajaib, ketika kita akan mencari volume, maka tutup huruf V-nya. Maka yang ada adalah D dikali W atau debit dikali waktu. Pelajaran yang ketiga, kita akan mencari waktu. Maka ingat segitiga ajaib, yaitu ketika kita akan mencari waktu, maka tutup huruf W-nya, maka yang ada adalah V dibagi D atau volume dibagi debit. Nah, itu adalah untuk mempermudah anak-anak mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan debit, volume, waktu menggunakan segitiga ajaib. Sekarang kita masuk pada pembelajaran pertama, yaitu mencari debit. Diingat ya tentang segitiga ajaib ini, ketika anak-anak akan mencari debit, maka tutup huruf D-nya. Maka yang ada adalah V dibagi W. Ayo amati. Siti melakukan percobaan mengisi air ke bak. Siti mengisi dengan keran. Hasilnya sebagai berikut. Pengisian yang pertama, volume 1,25 liter dan waktunya 10 detik. Maka perbandingan volume dengan detik adalah 1,25 dibagi 10. Hasilnya 0,125 liter per detik. Pada pengisian yang kedua, 2, liter itu volumenya dan waktunya adalah 20 detik. Maka perbandingan volume dengan waktu adalah 2,5 dibagi 20, hasilnya 0,125 liter per detik. Mencari debit. Perhatikan hasil percobaan Siti di atas. Perbandingan antara volume dan waktu dinamakan debit. Atau debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Debit dapat dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan V per T. D adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu. Kalau dalam segitiga ajaib adalah D sama dengan V per W. Kita masuk kepada contoh soal nomor 1. 90 liter per menit itu sama dengan titik-titik liter per detik. Maka tugas kita adalah mengkonversi menit ke dalam bentuk detik. Ya. Penyelesaiannya 90 liter per menit sama dengan 90 dikali 1/60. Hasilnya 1,6
liter per detik. Nah, itu langkah-langkah menyelesaikan pencarian debit. Untuk lebih mengerti lagi, kita masuk kepada contoh soal nomor 2 yang terdapat di halaman 75. Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Maka penyelesaiannya diketahui V atau volumenya sama dengan 18 liter dan T atau waktunya sama dengan 1 menit dan 1 menit itu adalah 60 detik. Yang ditanyakan adalah D atau debit. D sama dengan titik-titik liter per detik. Maka jawabannya adalah, ingat pada segitiga ajaib, ketika kita mencari debit maka tutup huruf D-nya, maka yang ada adalah V per W. Dalam bahasa matematikanya adalah D sama dengan V per T. Ya. D sama dengan V-nya 18 liter sedangkan T-nya 60 detik, maka D sama dengan 18 liter per 60 detik. Karena dua-duanya mempunyai bilangan genap, maka itu bisa dibagi. Maka mencari pembagiannya adalah dengan angka yang sama. Maka 18 dibagi 6 dan 60 dibagi 6. 18 dibagi 6 hasilnya 3, 60 dibagi 6 hasilnya 10. Jadi hasil dari pembagian 18 per 60 dibagi 6 per 6 itu adalah 3 per 10. Maka 3 per 10 kita rubah ke dalam bentuk desimalnya yaitu 0,3 liter per detik. Jadi diulangi, ketika ada hitungan 18 per 60 maka kita sederhanakan dengan cara mencari pembagi angka yang sama. Di sini pembagi angka yang samanya adalah 6. Ya. Jadi hasil dari penjumlahan barusan, maka jawabannya adalah debit keran air minum dalam liter per detik adalah 0,3 liter per detik. Kemudian kita masuk pada soal contoh nomor 3. Asik berlatih halaman 76 nomor 1. Sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Ya, penyelesaiannya di sini diketahui volumenya atau V-nya sama dengan 20 liter dan waktunya atau T-nya sama dengan 10 menit. Yang ditanyakan adalah debit. Maka jawabannya adalah, kalau kita melihat segitiga ajaib, ketika kita mencari debit maka huruf D-nya ditutup, maka yang ada adalah V per W atau volume dibagi waktu. Dalam rumus matematikanya, debit sama dengan V per T. Maka sama dengan V-nya 20 liter dan T-nya 10 menit. Jadi 20 liter per 10 menit hasilnya adalah 2 liter per menit. Jadi debit air aliran keran adalah 2 liter per menit. Nah, itu langkah-langkah kita mencari debit. Untuk selanjutnya kita masuk kepada pelajaran yang kedua yaitu mencari volume. Ya. Ingat, ketika kita mencari volume, ingat juga segitiga ajaib.
cukup tutup huruf V-nya, maka otomatis kita akan tahu rumus daripada mencari volume. Ketika huruf V ditutup, maka yang ada adalah D dikali W atau debit dikali waktu. Yeah. Mencari volume, debit dapat diartikan sebagai perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Jika dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan D dikali T. Kalau dalam segitiga ajaib adalah V sama dengan D dikali W. D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Kita masuk ke dalam contoh. Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Pertanyaannya, berapa liter volume air dalam ember tersebut? Maka penyelesaiannya diketahui waktunya atau T-nya sama dengan 40 detik dan debitnya atau D-nya sama dengan 300 ml per detik. Sedangkan yang ditanya adalah volume atau V. V-nya sama dengan titik-titik meter liter. Maka jawabannya adalah V sama dengan D dikali T. V sama dengan 300 dikali 40 sama dengan 12.000 ml. Nah, kemudian tugas kita mengkonversi dari mililiter ke liter. Ya, kita lihat di dalam tangga satuan volume mililiter ke liter itu berapa tingkatan. Ya, ternyata 3. Karena dari mililiter ke liter itu adalah naik, maka otomatis harus dikali. Berapa kali naiknya? 3 kali, berarti dikali 1/1000 atau dalam bentuk lain dibagi 1000. Jadi 12.000 ml dibagi 1000 adalah 12 liter. Jadi volume air dalam ember adalah 12 liter. Sekarang kita masuk kepada contoh kedua tentang mencari volume. Asik mencoba halaman 77 nomor 1. Ingat segitiga ajaib ya. Ketika kita mencari volume, tutup aja huruf V-nya, maka yang ada adalah D kali W. Ya, di dalam soal nomor 1 halaman 77 ini diketahui debitnya atau D-nya 2 liter per menit, sedangkan waktunya atau T-nya adalah 15 menit. Yang ditanyakan adalah volume atau V. Maka jawabannya adalah kita lihat di dalam segitiga ajaib. Ketika ditutup P-nya, maka yang ada adalah debit kali waktu. Rumus matematikanya adalah V sama dengan D kali T. Kita masukkan angka-angka tersebut. Ya, 2 liter per menit dikali 15 menit sama dengan 30 liter. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Asik berlatih halaman 78 nomor 1. Sebuah keran dalam 5 menit dapat mengalirkan air sebanyak 15 liter. Jika keran tersebut mengalirkan air selama 1 jam, maka air yang dapat dialirkan sebanyak titik-titik liter. Penyelesaiannya diketahui debit atau D-nya sama dengan 15 liter per 5 menit.
dan waktu atau T-nya sama dengan 1 jam. Ingat 1 jam itu adalah 60 menit. Yang ditanyakan adalah volume atau V-nya. Maka jawabannya adalah kita masuk ke segitiga ajaib. Ketika kita mencari volume, maka tutup huruf V-nya, maka yang ada adalah D kali W atau debit kali waktu. Rumus matematikanya adalah V sama dengan D dikali T. Ya. Sekarang kita masukkan angka-angka tersebut. D-nya adalah 15 liter per 5 menit dikali T 60 menit. Ya, 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 60 adalah 180. Maka jawaban dari pertanyaannya adalah jadi air yang dapat dialirkan sebanyak 180 liter. Nah, itu langkah-langkah ketika kita menjawab soal-soal yang berhubungan dengan pencarian volume. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pelajaran yang ketiga, yaitu mencari waktu. Ya, kita gunakan segitiga ajaib juga. Ketika kita mencari waktu, maka tutup huruf W-nya, maka yang ada adalah V dibagi D atau volume dibagi debit. Mencari waktu. Waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir. Ulangi, waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir. Waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit adalah, dalam bentuk rumus matematikanya adalah T sama dengan V per D. Atau T adalah waktu, V adalah volume, dan D adalah debit. Kita masuk ke dalam contoh. Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Maka penyelesaiannya adalah diketahui volumenya atau V-nya sama dengan 18 liter, debitnya atau D-nya sama dengan 54 liter per menit. Yang ditanyakan adalah waktu atau T sama dengan titik-titik per detik. Maka jawabannya adalah, kita lihat ketika mencari waktu, cukup tutup huruf W-nya, maka yang ada adalah V per D. Ya. Dalam rumus matematikanya adalah T sama dengan V per D. V-nya 18 dan D-nya 54. Jadi T sama dengan 18 per 54 menit. Hasilnya adalah 1/3. Jadi 18/54 itu dicari pembagi angka yang sama. 18 dibagi 18 hasilnya 1, dan 54 dibagi 18 hasilnya 3. Jadi 18/54 menit sama dengan 1/3 menit. 1/3 menit dirubah ke dalam bentuk detik, maka hasilnya adalah 20 detik. Kita masuk ke contoh 2. Asik mencoba halaman 79 nomor 1. Ya. Ingat segitiga ajaib. Ketika kita mencari waktu, tutup huruf W-nya, maka yang ada adalah V dibagi D. Pada soal halaman 79 nomor 1 ini diketahui volumenya atau V-nya 36
liter dan debitnya atau D-nya 2 liter per menit. Maka waktunya karena yang tanyakan waktu sama dengan volume dibagi debit. Ya. Rumus matematikanya T sama dengan V per D sama dengan Pi-nya 36 liter dan D-nya adalah 2 liter per menit. 36 dibagi 2 hasilnya 18 menit. Kita masuk sekarang ke contoh 3. Asik berlatih halaman 80 nomor 1. Sebuah keran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Keran tersebut digunakan untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 menit. 45 liter. Ulangi, sebuah keran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Keran tersebut digunakan untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 liter. Waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah titik-titik menit. Maka penyelesaiannya adalah, sekali lagi ingat, ketika mencari waktu maka tutup huruf W-nya, maka yang ada adalah V per D. Ya, diketahui volumenya atau V-nya itu 45 liter dan debitnya atau D-nya sama dengan 30 liter per 6 menit. Yang ditanyakan adalah waktunya. Ya, T sama dengan V per D. Ya, kita masukkan. Ya, volumenya adalah 45 liter dibagi D-nya adalah 30 liter per 6 menit. Ya, kita lihat 30 dibagi 6 adalah 5. Maka 45 dibagi 5 hasilnya 9 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah 9 menit. Nah, itu langkah-langkah ketika kita mencari waktu. Ya. Jadi yang perlu diingat, ketika anak-anak tidak paham atau tidak hafal rumus-rumus matematikanya, cukup anak-anak mengingat segitiga ajaib. Ketika anak-anak akan mencari debit, maka tutup huruf D-nya. Maka ketika ditutup huruf D-nya, yang ada adalah V dibagi W. Ketika anak-anak akan mencari volume, maka tutup huruf V-nya, maka yang ada adalah D dikali W atau debit dikali waktu. Ketika anak-anak akan mencari waktu, maka tutup huruf W-nya, maka yang ada adalah volume dibagi debit. Nah, itu adalah hal memudahkan anak-anak mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan debit, volume, dan waktu. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini anak-anak dapat mengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru ya. Kalau ada saran dan pertanyaan, silakan menulis di kolom komentar. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.